Halo dan selamat datang di tutorial kita hari ini. Kita akan mempelajari cara membuat desain yang berbentuk kompleks dengan cara mudah menggunakan Adobe Illustrator. Desain ini bisa kita buat untuk membuat pakaian jadi atau produk fisik yang Anda suka. Langsung saja dimulai. Pertama-tama kita akan siapkan dokumen yang baru dengan ukuran 1600 kali 1600. Kemudian dari file baru tersebut kita duplicate menjadi 3. Karena untuk tutorial kali ini kita akan membuat desain yang berbeda. Gunakan rectangle tool untuk membuat 3 background warna hitam dan kita kunci layer tersebut. Kemudian kita buat layer baru. Sekarang kita akan membuat bentuk dengan polygon tools dengan jumlah sisi sebanyak 6. Kemudian kita ganti stroke menjadi 20 dan sesuaikan ukuran di kanvas. Kemudian kita ke polygon tools lagi, kita buat dengan sisi sebanyak 8 dan kita buat stroke menjadi 20. Setelah itu sesuaikan ukuran dengan kanvas yang sudah ada. Gunakan polygon tools lagi dan kita buat sisi menjadi 4. Sesuaikan ukurannya di dalam kanvas. Selanjutnya kita akan merubah lagi ukuran stroke-nya menjadi 20. Karena tadi di resize jadi ukuran stroke-nya berubah. Pada halaman pertama kita akan membuat distort and transform, kita pilih transform. Pada skill transform kali ini, kita akan merubah horizontal menjadi 92, vertikal 92 dengan angle 6 derajat. Kemudian pada kolom copies, kita isikan 30 dan klik OK. Selanjutnya kita akan pergi ke artboard yang kedua. Kita pergi ke menu effect, kita pilih distort and transform, dan kita pilih transform. Kemudian kita isikan horizontal 92%, vertikal 92%, rotate angle minus 100, dan copies kita buat 20. Lalu klik OK. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama pada artboard yang ketiga. Caranya kita klik dulu, kita efek, kita pilih distort and transform, kita pilih transform. Kemudian kita isikan skill horizontal 90, vertikal 90 dengan angle 15 derajat dan copies kita isikan 44. Selanjutnya kita klik OK. Sekarang saatnya memberikan sentuhan warna pada file yang sudah kita buat sebelumnya. Sudah saya siapkan warnanya, tinggal di-download di file deskripsi. Caranya tinggal klik open dan kita pilih color yang kita pilih, kita copy, kita paste pada artboard yang sudah kita buat tadi, kemudian kita ungroup, kita sisihkan satu-satu sesuai kebutuhan saja. Gunakan gradients untuk mewarnai artboard yang sudah kita buat tadi. Kita klik artboardnya, kita geser warnanya, kita gunakan color picker sesuai yang sudah kita siapkan sebelumnya, dan inilah hasilnya. Kemudian kita juga lakukan juga agar terlihat lebih realistis. Hari ini akan saya kurangi jumlah outline-nya menjadi 10 saja. Sekarang kita lakukan hal yang sama pada artboard yang kedua, yaitu kita gunakan gradients, kita gunakan color pickers, kita pilih warnanya, kita geser ke tengah, kita pilih warna yang satunya, yang terakhir kita pilih warna kuning sesuai yang kita sudah buat tadi. Silakan lakukan juga pada artboard yang ketiga dengan cara gunakan gradients juga. Kita gunakan color picker untuk mengganti warnanya. Kita tinggal sesuaikan warna-warnanya sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita bisa gunakan menu appearance untuk merubah-rubah untuk gradientsnya. Kita juga bisa berubah untuk ukuran-ukuran line yang sudah kita buat tadi. Dan inilah 3 desain yang sudah kita buat. Sekarang saatnya kita membuat template. Kali ini template yang saya gunakan, saya ngambil di Freepik. Bisa di-download sendiri di Freepik. Caranya cukup mudah. Tinggal open file yang sudah kita download tadi di Photoshop. Saya juga akan siapkan untuk desain kaos yang juga saya ambil dari Freepik juga. Kemudian kita siapkan file yang ada di AI yang sudah sebelumnya kita buat, tinggal kita copy dan kita paste pada mockup-nya. Kita delete dari mockup sebelumnya, yang sebelumnya sudah ada. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dan kita lakukan pasin tengahnya, kemudian kita close dan kita save.
Dan inilah hasilnya. Kita lakukan juga pada mockup jaket yang sudah kita siapkan sebelumnya. Double klik pada tulisan Your Design Here. Copy desain yang sudah kita buat di Illustrator, kita pilih salah satu. Kemudian kita paste pada bagiannya dan selesai. Tinggal save JPEG dan selanjutnya hal yang kita lakukan adalah menjual produk-produk tersebut pada marketplace. Caranya cukup mudah. Kita upload produk di marketplace, kita cari vendor untuk pembuatan produk-produknya dan langsung kita bisa jual. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus berlatih dan mencoba fitur-fitur yang ada. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.